Halo semuanya, perkenalkan aku Faira Isana Herman dari Program Studi Komunikasi Digital dan Media Sekolah Vokasi IPB University. Nah, di sini aku ingin memenuhi tugas dari Psikologi Komunikasi tentang manajemen hubungan antar persona. Sebelumnya aku membahas dulu tentang hubungan antar persona, di mana hubungan yang terbangun antara dua orang sebagai hasil dari komunikasi antar pribadi yang bersifat transaksional. Nah, setiap individu yang terlibat akan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Oke, baiklah, tanpa berlama-lama lagi, di obrolan kali ini aku udah ditemenin sama teman lama aku dari SMP sampai ke SMA, yaitu Bunga. Halo Bunga. Halo, perkenalkan, nama aku Bunga. Aku berasal dari Sumatera Barat yang artinya kota Padang Panjang. Nah, kebetulan aku adalah teman lamanya Faira dari kelas 7 SMP sampai SMA. Oke, betul banget nih teman-teman. Udah lama banget pertemanan kita ya, Bung. Nah, Iya, betul banget. oke, jadi di pembicaraan kali ini kita bakal mengupas tuntas tentang komunikasi atau hubungan antar persona yang udah aku alamin bersama Bunga. Nah, gimana Bung perasaannya kita bisa ngobrol langsung lagi seperti ini? Perasaan aku sih senang banget ya, dan obrolan kita kali ini tuh membahas tentang kisah kita di SMA yang penuh kenangan gitu. Nah, betul banget. Jadi kita langsung mulai aja ya, Bung. Ya, boleh. Menurut kamu seperti apa sih hubungan antar persona di antara kita selama ini? Kalau menurut aku hubungan kita tuh sangat mendukung ya, karena kita udah banyak melalui hal yang suka maupun duka gitu. Nah, yang paling aku inget tuh di SMA kita sering ngerjain tugas bareng, terus kita juga curhat tentang masalah pribadi, itu sih yang bikin kita semakin dekat. Betul banget, aku setuju banget karena menurut aku iklim kita tuh dulu tuh lumayan sportif, kita sangat sportif karena ada masa-masa dimana aku ngerasa tertekan, terus lagi ngerasa down banget sama situasi. Nah, Bunga lah yang selalu bisa diandalkan untuk mendengarkan segala curhatan hati aku gitu. Terus apa sih menurut Bunga yang menjadi kunci dari komunikasi kita selama ini? Kalau menurut aku sih kunci utama itu dalam komunikasi kita ya, itu adalah kejujuran. Karena kita pernah ragu untuk ngungkapin pendapat kita. Misalkan ketika aku punya masalah nih, terus kamu selalu siap mendengarkan tanpa menghakimi. Dan begitu juga sebaliknya. Dan kita saling memberi masukan yang membangun juga. Nah, betul banget. Kalau menurut aku, memang kejujuran dan terbuka sama sahabat itu adalah hal yang sangat penting juga ya teman-teman. Karena menurut aku merasa kita tuh saling memberi ruang untuk berkembang jika kita saling jujur. Misalnya nih, ketika kamu atau Bunga ingin coba hal baru, aku pasti akan selalu dukung itu karena aku yakin kamu bisa ngelakuinnya. Nah, itu sih yang bikin kita saling merasa memiliki. Ya nggak, Bung? Betul banget. Itu sih yang salah satu hal yang aku hargai ya. Karena kita bisa saling mendorong untuk menjadi versi yang lebih terbaik dari diri kita. Dan itu sih kalau menurut aku ya. Nah, kalau sekarang mungkin aku boleh bicara tentang sifat kita masing-masing nih. Apa yang kamu suka dari aku, Faira? Nah, kalau dari aku suka banget kamu tuh selalu sabar gitu loh, Bung, dan juga ngertiin perasaan dari aku, perasaan orang lain juga. Karena kamu itu udah kayak tempat aman banget buat curhat segala apapun. Bahkan aku lebih curhat ke kamu dibanding orang tua aku. Itu udah suatu hal yang membuat kita semakin dekat banget. Dan kamu juga selalu punya pandangan yang berbeda, yang bikin aku berpikir lebih terbuka nih buat curhat ke kamu. Kalau kamu sendiri apa yang kamu suka dari aku, Bu? Kalau aku sih yang paling aku suka dari kamu itu sifat humoris kamu dan sifat optimis kamu juga. Itu sih yang paling aku suka dari kamu ya. Dan kamu bisa membuat suasana tuh dari yang sedih jadi ceria, kayak yang tegang banget tuh suasana terus kamu bikin jadi ceria gitu. Padahal tuh di saat-saat yang sulit. Nah, ada kalanya juga ketika aku ngerasa down nih, kamu bisa langsung ngangkat semangat aku gitu. Bisa aja, makasih banyak Bunga. Tapi kita pernah gak sih dibalik keseriusan kita, dibalik keceriaan kita tadi, dibalik kekompakan kita tadi, kita pernah gak sih ngalamin konflik? Apa sih yang pernah kamu ingat, konflik apa yang pernah kita hadapi? Kalau dalam pertemanan itu udah hal biasa ya kalau kita punya konflik gitu. Nah, kalau kamu bahas tentang apa nih yang aku ingat dari masalah yang pernah kita hadapi.
Itu aku pernah berdebat soal tugas kelompok waktu itu sama kamu. Nah, waktu itu aku rasa kamu nekanin ide kamu banget gitu, dan aku ngerasa aku nggak didengar. Dulu tuh itu bikin kita renggang banget ya Bung, karena kita saling salah paham dan juga nggak terbuka. Karena awalnya aku tuh nggak sadar kalau itu tuh adalah menyakiti hati kamu, dan ternyata itu menyakiti hati Bunga gitu. Itu dulu guys yang bikin kita renggang. Sebenarnya banyak lagi hal yang lainnya, cuman itu adalah salah satu contoh kecilnya. Karena di setiap pertemanan itu wajar banget terjadi hal-hal sedikit slack lah ibaratnya gitu. Iya, betul. Terus dampaknya dari permasalahan tersebut kita tuh jadi kayak jarang ngobrol ya nggak sih Bung, jadi canggung karena kita nggak terbuka pada saat itu tentang apa yang kita rasain. Nah, itu sih aku ngerasa bingung juga. Seharusnya tuh kita saling ngerti nggak sih? Tapi malah kita tuh jadi saling menjauh gitu loh. Tapi setelah hal itu kita dapat belajar dan dapat ngambil kesimpulan juga bahwa pentingnya klarifikasi dan komunikasi yang baik. Bener banget, karena setelah kita ngobrol waktu itu dan nyelesain masalahnya, kita jadi lebih peka satu sama lain. Karena kita aku ngerasa hubungan kita tuh semakin dekat setelah adanya konflik. Karena beberapa aku amati, jika kalian ada pertengkaran dengan sahabat ataupun teman dekat itu, dari permasalahan tersebutlah kalian akan belajar lebih dewasa untuk menyelesaikan masalah. Jadi setelah itu kalian bisa lebih kompak lagi, bisa lebih mengerti satu sama lain lagi. Ya nggak sih Bu? Betul banget, aku setuju banget itu. Dari situ juga kita bisa belajar banyak tentang cara menangani perbedaan, terus kita juga bisa lebih terbuka dan saling menghargai pendapat kita masing-masing gitu. Untuk mendalami lebih lanjut, nih aku mau cerita sedikit nih tentang pentingnya hubungan antar pesona dalam kehidupan kita. Baiklah, kalau kita berbicara tentang hubungan antar pesona, aku menyadari bahwa ini tuh adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan kita. Karena sejak SMP sampai SMA, aku tuh udah ngerasain bagaimana pertemanan bisa mempengaruhi emosi dan juga kesehatan mental kita. Karena hubungan yang baik itu akan memberikan dukungan dan juga rasa aman bagi diri kita. Karena dalam setiap interaksi ada peluang untuk belajar dan juga tumbuh. Misalnya nih saat aku dan Bunga tadi mengalami suatu konflik dan juga mengalami perbedaan pendapat, kami belajar untuk tidak hanya berpegang teguh pada ego masing-masing, tetapi lebih kepada tujuan bersama-sama, yaitu untuk memperbaiki komunikasi. Karena itu menjadi pelajaran berharga juga tentang pentingnya mendengarkan dan juga menghargai pendapat orang lain. Hubungan antar pesona itu bukan hanya soal berbagi momen bahagia aja, tetapi juga tentang bagaimana kita saling mendukung dalam masa-masa yang sangat sulit itu. Nah, aku bersyukur banget bisa memiliki teman seperti Bunga yang selalu ada dan bisa diajak berbagi. Dan di saat aku down, cuman Bunga yang dengerin masalah aku dan juga memberikan pendapat kepada aku. Jadi, jaga hubungan antar pesona kalian ya. Oke, baiklah, kembali lagi kita berdua. Tadi setelah kita mengetahui bagaimana hubungan antar pesona antara aku dan juga Bunga, terus sifat yang Bunga nggak suka ke aku, dan bagaimana cara kita mengatasi masalah atau konflik yang terjadi di antara kita juga gitu. Nah, kalau menurut dari aku, ada pesan terakhir nggak nih Bung yang ingin kamu sampaikan untuk pendengar atau penonton kita tentang manajemen hubungan komunikasi antar pesona? Sedikit pesan dari aku yaitu adalah bahwa pentingnya untuk selalu menjaga komunikasi terbuka dan tidak takut untuk mengungkapkan perasaan. Kita tidak akan selalu setuju, tapi dengan saling menghargai kita bisa mengatasi apapun. Betul, setuju banget. Karena yang paling penting tadi yang pertama adalah kejujuran, terus terbuka satu sama lain untuk mengungkapkan perasaan agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara berhubungan dengan teman ataupun orang lain gitu. Betul banget. Terima kasih banyak ya Bunga sudah berbagi cerita, karena diskusi ini tuh sangat bermakna banget buat kita dan juga penonton. Dan sampai jumpa Bung di mungkin episode berikutnya. Terima kasih juga. Sampai jumpa. Dadah.